Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan santunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk para korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Santunan diserahkan kepada 135 ahli waris senilai 50 juta rupiah per keluarga. Dalam agenda pemberian santunan dari Kementerian Sosial kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyerahkan santunan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Santunan Presiden tersebut bernilai 50 juta rupiah per keluarga dan diberikan kepada sebanyak 135 ahli waris. Pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan dan diberikan secara simbolis. Mensos berharap kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa. Hingga saat ini, pendampingan psikologis bagi keluarga korban terus diupayakan oleh tim Kemensos maupun daerah. Selain itu, Mensos juga menyampaikan bela sungkawa dari Presiden Joko Widodo. Tapi insya Allah Bapak Presiden sangat perhatian pada peristiwa Kanjuruhan ini. Dan kemudian juga santunan dari kami, Kementerian Sosial. Kami ingin menyampaikan bahwa ini santunan ini bukan niatnya bukan menggantikan putra-putri Bapak Ibu sekalian atau adik atau kakak yang telah meninggalkan kita semuanya. Namun ini adalah bukti perhatian Bapak Presiden dan pemerintah kepada peristiwa Kanjuruhan ini. Karena itu kami juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Pemirsa, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus turut dilaksanakan ke daerah-daerah, bukan hanya di kota besar. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Financial Expo Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Financial Expo mengatakan, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus turut dilaksanakan ke daerah-daerah, bukan hanya di kota besar. Ia menekankan pentingnya upaya-upaya untuk meningkatkan indeks literasi keuangan guna mencegah masyarakat terjebak dalam aktivitas jasa keuangan yang ilegal. Literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia sangat penting di tengah tingginya indeks inklusi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, hingga saat ini tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia terus meningkat menjadi 85,10% dibandingkan dengan 76,19% pada tahun 2019. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan harus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke berbagai daerah di luar kota-kota besar. Tantangannya adalah bagaimana mengutilisasi. Setelah literasinya naik, utilisasinya untuk ditawarkan berbagai akses kepada produk jasa keuangan harus terus ditingkatkan. Kalau tidak, maka tidak akan optimal. Itu kenapa kita perlu keluar dan reach out lebih banyak lagi dari daerah-daerah yang justru masih memerlukan pendekatan yang lebih baik untuk program literasi, inklusi, dan edukasi. Pemirsa, gejolak geopolitik yang semakin memanas diprediksi semakin memberantakan ekonomi dunia tahun depan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam sebuah seminar menyebutkan APBN Indonesia tahun 2023 siap menghadapi berbagai kemungkinan ekonomi. Kementerian Keuangan terus mendorong anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2023 untuk bisa dirancang dengan maksimal dari sisi perundang-undangan agar dapat dikelola dalam situasi apapun. Saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Bincang-Bincang Bijak Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, tantangan ekonomi pada tahun 2023 akan berbeda dari tahun sebelumnya karena terdapat kendala dari sisi pasokan sementara permintaan tetap bertambah sehingga meningkatkan kompleksitas. Menku Sri menyampaikan fungsi dari APBN 2023 dapat menekan 3 permasalahan yang mencakup stabilitas keuangan, alokasi, distribusi dari uang negara. Yang paling penting
apakah postur APBN 2023 mampu tetap berfungsi untuk 3 hal tadi, stabilisasi, alokasi, distribusi, given underlying assumption-nya bergerak. Kuartal ketiga ini kita harapkan momentum pemulihannya juga masih akan kuat. APBN tahun anggaran 2023 terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian Indonesia di tengah gejolak geopolitik, ekonomi, dan ancaman resesi. Menko optimis pertumbuhan ekonomi postur APBN mengalami kemajuan dari APBN tahun 2022. Menyongsong analog switch off November 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan piranti set-top box. Sedikitnya sebanyak 6,7 juta keluarga miskin akan mendapatkan subsidi alat untuk menikmati siaran TV digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mempercepat pembagian set-top box agar masyarakat dapat beralih menonton siaran televisi terestrial digital mulai November mendatang. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial, sebanyak 6,7 juta rumah tangga miskin yang akan diberikan subsidi berupa perangkat set-top box gratis. Dari jumlah tersebut, penyelenggara multiplexing berkomitmen menyediakan 4,7 unit set-top box dan pemerintah 1 juta unit. Dari 1 juta unit set-top box existing yang disediakan oleh pemerintah, yang sudah didistribusikan sekitar 700.000 unit. Kementerian Kominfo juga mengajak lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk mempercepat distribusi set-top box supaya migrasi ke siaran televisi digital berjalan lancar. Marvel Situmorang selaku Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi menyampaikan, distribusi set-top box gratis yakni dilakukan secara pintu ke pintu. Nantinya, proses distribusi set-top box gratis dari Kominfo dimulai dengan pengiriman logistik set-top box ke gudang penyelenggara di 341 kabupaten kota. Kita akan melakukan distribusi STB. Ada yang kita kerjasama dengan vendor STB, ada juga dengan penyelenggara pos atau penyelenggara kurir. Kemudian ini mendatangi masing-masing rumah sesuai dengan data, melakukan verifikasi berdasarkan NIK dan KTP. Kalau sesuai, maka dia akan lakukan serah terima, menginstal set-top box, dibantu juga untuk menginstalnya. Tapi kalau bisa diinstal sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kewajiban petugas itu juga untuk menginstal, mencari kanalnya sehingga set-top box ini sudah berfungsi untuk menerima siaran digital dan dibuat berita acara serah terima. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan dialog Kominfo Newsroom mengenai memahami lebih jauh kontroversi pasal RKUHP bersama staf ahli utama KSP Irfan Pulungan.